Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan, ada update dari artikel sih sebenarnya terkait dengan situasi dari sebentar, dari siapa dulu nih ya? Dari Anthony. Dari Anthony dulu ya. Ada beberapa sumber gua ambil dari Daily Mail. Kalau Manchester United tentu saya sudah membuat ya kan respon terkait dengan situasi dengan Anthony, sudah membuat statement resmi, dan beberapa ini memberikan komentar seperti yang dituliskan oleh Chris Wheeler di Daily Mail kalau statementnya ini nggak jelas, bahkan cenderung lemah. Dan mereka ini disebutkan juga tidak belajar dari kasus Mason Greenwood. Wow. Ya, Manchester United sebenarnya ini telah berusaha ya untuk belajar dari kasusnya Mason Greenwood. Mereka juga sudah berbicara dengan beberapa pihak nih dari Professional Football Association dan juga nasihat dari organisasi wanita. Dan ya masih belum ada keputusan yang jelas dari Manchester United. Ini tentu saja berbeda dengan tim nasional Brazil yang langsung memutuskan menarik Anthony dari tim nasional. Dia tidak dilibatkan di international break bersama dengan tim nasional kali ini kan. Anthony dengan kata lain dicoret. Lalu dari The Athletic, dari Mark Critley dan Jack Lang, ini menulis dengan judul situasi dari penyerangan Anthony ya, tuduhan itu, apa yang terjadi, apa yang telah dikatakan, dan apa yang akan terjadi dengan penyerang Manchester United ini. Jadi Anthony ini kan ada laporan, tuduhan menyerang mantannya yang bernama Gabriela Cavallin. Apa yang terjadi, ini juga penting mungkin Sobat Football United ada yang tidak mengetahui ya. Gue juga baru, artinya dari artikel ini gue baca. Jadi di awal Juni dilaporkan oleh ya ada media di Brazil kalau mantan kekasih dari Anthony, Gabriel Cavallin ini membuat atau melaporkan ke polisi terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh pemain Manchester United sebanyak 4 kali. Cavallin juga mengklaim kalau di bulan Juli 2022 dia sudah selesai ya hubungan dengan Anthony, artinya sudah putus. Dan dia ini Anthony memaksa Cavallin keluar dari nightclub di Brazil dengan bantuan dari security dan mendorong dia ke mobil. Pada saat itu dia hamil dan menderita keguguran. Lalu pasangan ini kembali bersama dan pindah ke Amsterdam. Ketika itu Anthony masih bermain di Ajax, lalu ke Manchester setelah dia bergabung dengan Manchester United setahun yang lalu. Cavallin mengatakan di bulan Januari 2023, Anthony menyerang dia di Manchester di salah satu ruangan di hotel. Dan ada dua serangan fisik di Inggris. Dan ya dia kembali ke Brazil di bulan Mei dan dia menerima ancaman nih akan ini bahaya ya, akan membunuh dia kalau dia melihat atau Anthony melihat Cavallin dengan orang lain. Wow, ini kalau dari tuduhan yang sudah dilaporkan, menurut gua ini situasinya bisa gawat. Ya, karena hampir sama ini dengan apa yang terjadi dengan Mason Greenwood. Artinya kasusnya ada penyerangan secara fisik terhadap lawan jenis, ada ancaman juga ya, penganiayaan bahkan yang lebih berat lagi daripada itu. Ini kan kurang lebih sama dengan Mason Greenwood. Apa yang berbeda ketika dengan kasusnya Mason Greenwood, barang bukti sudah tersebar secara luas, secara global. Sementara dengan kasusnya Anthony ini tidak ada atau katakanlah belum ya bukti-bukti yang mungkin kelasnya itu sama seperti buktinya kasus Mason Greenwood, sehingga Manchester United mengambil langkah yang berbeda
ketika kasusnya Mason Greenwood tidak butuh waktu lama, Manchester United langsung menarik Mason Greenwood, ya kan, tidak dilibatkan lagi dengan aktivitas klub, pertandingan, dan bahkan juga tidak terlibat di latihan bersama klub. Artinya dia tidak ikutlah aktivitas di klub walaupun dia masih menjadi bagian skuad Manchester United, dan Manchester United juga masih membayar gaji dan lain-lain kan ya. Di artikel ini juga dibahas apa saja opsi dari Manchester United. Manchester United mengatakan kalau mereka telah mendengarkan dan juga belajar dari kritik yang mereka lakukan ya terkait dengan menghandle atau menangani kasus dari Mason Greenwood. Jadi ini juga termasuk juga mendengar advice atau nasihat dari beberapa pihak ya terkait dengan wanita dan juga Football Association. Di kasusnya Mason Greenwood, Manchester United mengumumkan kalau dia tidak akan tersedia di tim Manchester United ini setelah gambar-gambar dan juga audio di sosial media ini kan menyebar secara luas. Dan setelahnya penyerang tersebut juga langsung ditahan dengan tuduhan pemerkosaan dan juga penyerangan. Dan setelahnya sang pemain tidak pernah bermain lagi di Manchester United. Ketika tuntutannya ini semua dijatuhkan, di bulan Februari 2023, Manchester United memulai investigasi internal. Mereka juga mengatakan kalau mereka sudah memiliki kesimpulan dan mereka akhirnya menyimpulkan ya di tanggal 21 bulan Agustus kalau mereka ini setuju menyelesaikan karir dari Mason Greenwood atau ya supaya sang pemain ini melanjutkan karir sepak bolanya jauh dari Old Trafford. Dan setelahnya Mason Greenwood ini bergabung di Getafe. Ya, inilah dia. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Menurut gua, Manchester United masih menantikan proses hukum dari Anthony. Belum ada update ya. Tapi menurut gua menarik nih membandingkan antara kasusnya Mason Greenwood dan juga Anthony. Ternyata sama-sama mirip sama tapi nggak sama. Kurang lebih demikian karena ya menurut gua sih barang bukti di kasus Mason Greenwood itu memainkan peran yang sangat besar. Sehingga publik itu bisa langsung dalam tanda kutip membuat kesimpulan berdasarkan ya bukti-bukti itu yang memang sudah sangat jelas sekali. Itu nomor satu. Lalu nomor dua adalah bagaimana langkah dari kepolisian juga yang langsung menahan Mason Greenwood pada saat itu juga mempengaruhi klub membuat keputusan yang lebih tegas. Sementara kasus dari Anthony ini berbeda menurut gue. Tadi persamaannya adalah ya tuntutannya ya, artinya ada kekerasan dan lain-lain terhadap lawan jenis ya kan. Tapi perbedaannya itu tadi dan juga perbedaan sikap. Mason Greenwood pada saat itu dia tidak melakukan pembelaan sama sekali ya kan. Tapi Anthony membuat statement membela dirinya mengatakan kalau dia sangat percaya diri, ini tidak seperti yang dituduhkan. Bahkan dia percaya diri kok dia ini innocent, tidak bersalah. Nah ini kan hal yang juga berbeda sehingga ada hal yang berbeda juga yang terjadi saat ini prosesnya di mana Manchester United masih menunggu ya belum membuat keputusan tegas apakah mengeluarkan Anthony atau seperti apa seperti tim nasional Brazil dan juga kalau gue lihat bagaimana sponsor dari Anthony Puma juga masih belum memberikan komentar nih terkait tuntutan atau tuduhan terhadap Anthony. Dan sama Manchester United pun juga menolak ya atau belum ada komentar terkait dengan tuduhan tersebut. Jadi semua pihak ini masih menahan. Ya Anthony ini gimana ya? Menurut gua didatangkan dengan harga mahal 100 juta. Gua nggak tahu screeningnya seperti apa ya. Karena ternyata kasus ini sudah terjadi bahkan ketika dia ada di Ajax ya kan tadi disebutkan di Amsterdam sudah terjadi gitu loh. Nah gue gak tahu apakah memang pada saat proses perekrutan Anthony hal seperti ini sudah di screening, sudah dibahas dan sudah tahu pihak dari Manchester United tentu saja ya. Sehingga ketika
hal ini naik ke permukaan, tahu bagaimana cara menghadapinya gitu loh. Dan mungkin Anthony sudah meyakinkan kalau dia tidak besar dan lain-lain. Tapi kalau seandainya ini tidak masuk materi yang di screening, ya ini kecolongan. Dan Manchester United luar biasa. Ini sekali lagi ya kinerja dari manajemen. Mungkin Erik ten Hag tidak tahu sejauh ini, mungkin sekali lagi asumsi gue, tapi yang dia lihat dari sisi teknis mungkin ya, tapi ini juga merupakan tugas juga kan dari manajemen Manchester United. Nah ini kapabilitasnya seperti apa? Cuman gue masih belum lebih belum mau lebih untuk membahas ke situ karena apapun itu nanti ya, apakah manajemen sudah screening atau tidak, intinya ya ini akan sangat diputuskan setelah investigasi dari polisi itu membuat kesimpulan. Dan yang menarik ini yang melakukan kan dua nih, kepolisian Manchester dan juga Brazil. Gue juga nggak tahu bagaimana cara mereka menginvestigasi. Mungkin karena lokasinya kan ya, ada di Manchester, ada di Brazil juga. Cuman nggak tahu nih yang di Belanda kok belum ada kabar. Paling tidak ini yang dari yang gue ketahui. Kurang lebih demikian. Jadi rumit ya kasus Anthony ini, pemain yang didatangkan dengan harga mahal banget, hampir 100 juta euro. Menjalani tahun pertama, menurut gua so far so good ya, menurut gua ringan amatiran, karena gue juga mengamati permainan Anthony di Ajax kurang lebih seperti ini, walaupun gua harapkan dia bisa lebih meningkat lagi. Tapi gue tidak melihat bahwasanya Anthony ini sampai dengan saat ini ya flop atau apa. Kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue tidak melihat seperti itu, masih belum, mudah-mudahan tidak. Tapi ini gue sangat menantikan sih, menjelang menghadapi Brighton nanti akan seperti apa situasinya. Apakah sudah ada statement resmi yang lanjutan ya dari Manchester United? Kalaupun tidak ada, apakah Anthony akan berada di squad? Itu juga menarik. Kalau ada di squad ya berarti ya kepercayaan dirinya, PD dia gede bener, sehingga dia tidak pengaruh ya, mentalnya dia kuat banget bagi. Tapi kalau seandainya dia tidak berada di squad menghadapi Brighton, ketika nanti belum ada keputusan atau statement lebih lanjut dari Manchester United, yang menurut gue sangat normal, sangat wajar. Manajer tidak ingin mengambil resiko pemain yang mungkin konsentrasinya terpecah, tidak 100% berada di atas lapangan. Kurang lebih demikian, nanti kalau ada update lagi akan gue kabarin lagi. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.